Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata bercerita tentang 400 tawanan perang sekutu yang melakukan pelarian dengan membajak sebuah kereta api. Mereka kabur melalui wilayah pendudukan Jerman di Italia menuju Swiss. Lalu akankah mereka berhasil meloloskan diri dari Jerman? Sebelum lanjut, sebaiknya kalian subscribe dulu agar tidak ketinggalan cerita seru selanjutnya. Film dibuka pada tahun 1943 dengan memperlihatkan sebuah pesawat milik Amerika yang sudah mengeluarkan asap di langit Italia. Sontak perwira Nazi dan pasukan Italia pun langsung mengejar pesawat tersebut. Sesampainya di lokasi jatuhnya pesawat, tentara Italia menemukan seorang pilot yang bernama Joseph Rian. Tentara Italia yang sudah muak dengan tingkah sombong Nazi di negaranya memilih untuk menyembunyikan Kolonel Rian. Mereka mengatakan kepada tentara Nazi yang baru tiba bahwa pilot pesawat itu sudah tewas. Setelah itu, mereka pun membawa Kolonel Rian menuju kamp tempat tawanan Inggris berada. Terlihat sekelompok tawanan Inggris yang berada di kamp tahanan Italia itu sedang mengeburkan jasad perwira Inggris pemimpin mereka, di mana pada tahun itu Italia sudah diambil alih oleh Nazi Jerman. Sesampainya di sana, Rian langsung dihadapkan kepada pemimpin kamp yang bernama Battaglia. Ryan, Joseph L., United States Army Air. You salute senior officers in your army, Major. But exactly, clear? Yes, sir. Il colonnello mi ordina di dirvi che se l'Italia sta perdendo la... Di saat yang sama, para tawanan Inggris di luar protes meminta Battaglia untuk diadili atas meninggalnya pemimpin mereka. Namun tentu saja hal ini tidak dihiraukan oleh Battaglia. Setelah itu, Rian pun dimasukkan ke kamp bersama tawanan Inggris. Rian merasa miris dengan kondisi para tawanan yang kurus kering karena mendapat perlakuan tidak layak dari Mayor Battaglia. Untuk menghibur para tawanan, Rian pun menyampaikan kabar gembira bahwa pasukan sekutu sudah menang di berbagai daerah di Eropa. Hal ini membuka harapan baru bagi mereka untuk mencapai kebebasan. Kondisi tawanan yang memprihatinkan ini bukan tanpa alasan. Hal ini dikarenakan setiap harinya ada saja tawanan yang mencoba untuk kabur. Sehingga Mayor Battaglia dan Kapten Oriani yang sudah muak pun memilih untuk mengurangi jatah makanan dan obat-obatan untuk para tawanan. Liberation can only be a few weeks away. Tell me where I bunk. Sir, Major. So. Pada malam harinya, Kolonel Rian diajak untuk bergabung dalam pelarian dengan melewati sebuah terowongan hasil kerja para tawanan Inggris. Namun ada hambatan dalam rencana mereka, di mana sarsan Amerika bernama Bostik dituduh oleh Inggris telah mencuri obat malaria. Sehingga Vincent meminta Rian untuk menghukum Bostik. Namun Rian menolaknya karena memang banyak prajurit Amerika yang mengidap malaria. Karena aksinya ini, Rian pun berhasil mengambil hati prajurit Amerika yang ada di sini. Sehingga ia pun dinobatkan sebagai pemimpin mereka. That's a direct order. Damn your direct order. Keesokan paginya, di saat mereka sedang sarapan, para prajurit Inggris juga setuju menjadikan Rian sebagai pemimpin para tawanan karena pangkat kolonelnya.
My regiment will await your... Still your regiment, Major. Setelah selesai sarapan, Rian pun bertemu dengan Kapten Oriani, yaitu perwira Itali yang memihak kepada sekutu. Namun Rian malah membocorkan rencana pelarian para tawanan kepada Oriani, sehingga kabar itu pun sampai kepada Mayor Battaglia. Responsible for their actions. Good. What? Ask the Major if he'll come with me now. I'll prove to him the help. Akhirnya Battaglia pun membongkar terowongan yang sudah digali oleh para tawanan selama berminggu-minggu lamanya. You'll pay for it. You're just in time to watch. Matter of fact, you can have them. Setelah itu, Rian yang merasa memiliki otoritas meminta para tawanan untuk patuh terhadap pasukan Itali. Hal ini ternyata membuat Battaglia melunak, sehingga ia pun membawa obat-obatan ke dalam camp. Para tawanan juga diperbolehkan untuk bercukur, serta air bersih pun turut diberikan hingga para tawanan melakukan aksi mandi massal. Anything else you might need. Right, sir. Pass that junk from the rear to the... Para tawanan ini lalu membakar pakaiannya yang memang sudah mereka pakai selama berbulan-bulan dengan harapan Battaglia dapat memberikan mereka pakaian baru yang bersih. Akan tetapi, aksi ini membuat Battaglia kesal karena dianggap sebagai pemborosan anggaran camp. Namun faktanya, Battaglia rupanya sudah mengkorupsi anggaran camp dengan menjual pakaian baru tawanan ke pasar gelap. Ho avuto fiducia Only by an act of Congress. Now what about the clothing? ma lui va in cella. Karena sudah terlalu kesal, akhirnya Battaglia pun memasukkan Rian ke dalam sel isolasi. Beberapa hari kemudian, Rian akhirnya dibebaskan karena ternyata Italia sudah kalah perang dan menyerahkan diri kepada sekutu karena sekutu sudah mendarat di Italia. Situasinya pun akhirnya berbalik, di mana para tawanan langsung menguasai camp ini dan menyidangkan Battaglia. Inggris menginginkan Battaglia dihukum gantung atas semua pelanggaran yang ia lakukan. Akan tetapi, Rian menolaknya. Dia lebih memilih untuk memasukkan Battaglia ke dalam sel isolasi. Karena Rian seolah-olah seperti membela musuh, Vincent yang kesal akhirnya menunjukkan Von Rian seakan-akan Rian berasal dari Jerman dan bukannya Amerika. Namun tak lama kemudian terlihat sebuah pesawat Jerman yang terbang rendah di atas camp mereka. Serangan ini menyadarkan mereka semua bahwa Jerman rupanya masih memiliki kekuatan dan bisa saja sewaktu-waktu menguasai penjara ini. Maka dari itu, aksi pelarian besar-besaran pun langsung dilakukan. Rian dan Vincent kali ini dibantu langsung oleh Kapten Oriani untuk kabur menuju pinggiran kota. Namun tentara Jerman yang sudah mengetahui hal ini terus mengikuti mereka dari belakang. Setelah beberapa saat berjalan, Kapten Oriani pun menawarkan diri untuk melihat keadaan sekitar dan menemukan jalan yang aman bagi mereka. Akhirnya malam itu mereka pun bermalam di sebuah bangunan kosong di tengah hutan. Namun ketika hari sudah semakin siang, Kapten Oriani belum juga kembali. Tak lama kemudian, Jerman berhasil menemukan lokasi mereka dan langsung meluncurkan serangan. Semua tawanan mengira bahwa hal ini adalah pengkhianatan Kapten Oriani. Semua tawanan ini pun dikepung tanpa senjata, sehingga akhirnya Jerman membawa mereka menggunakan sebuah kereta.
Setelah masuk ke dalam kereta, mereka pun terkejut karena Oriani ternyata sudah berada di dalam kereta terlebih dahulu, serta wajahnya pun sudah babak belur. Sementara Bataglia ternyata masih hidup karena sudah dibebaskan oleh Jerman. Cross now, von Ryan. Il maggiore battaglia, il comandante del campo. Dari sini kereta berangkat menuju Roma dengan tujuan akhir menuju Austria. Namun Rian menemukan kesempatan untuk kabur, di mana gerbong kereta kayu ini rupanya sudah rapuh dan mudah untuk dibongkar. No. Planning a tunnel. I'll take my chances. What about the rest? One of us goes, we all go. Pada malam harinya, ketika kereta melewati beberapa persimpangan, mereka pun mulai melakukan aksinya. Setelah itu, Rian, Vincent, dan beberapa orang lainnya langsung menyusup menuju gerbong paling belakang. Lalu kemudian mereka naik ke atap kereta dan menghabisi penjaga yang ada di sana. Namun belum semua penjaga berhasil dihabisi. Kereta ini pun berhenti di sebuah stasiun. Akhirnya Ria pun menyamar menjadi tentara Jerman, sementara yang lainnya membukakan gerbong tawanan untuk membantu mereka menghabisi para tentara Nazi. Alright, I want the lot of you. Bostic, you follow me with Hawk. Dalam kericuhan ini, Rian dan Vincent kemudian menuju gerbong paling belakang dan menyergap perwira Nazi yang mengepalai kereta ini. Namun tak lama kemudian, kereta lain muncul dari belakang sehingga kereta ini harus bergerak pergi. Namun kabar baiknya, kereta ini sudah dikuasai oleh para tawanan. 10 more minutes of all our luck. Perwira Nazi ini dipaksa untuk membongkar rute pemberhentian kereta ini selanjutnya. Ternyata pada jam 6 pagi besok, kereta ini akan berhenti di kota Florence, Italia. Florence at 0600 hours. Kemudian, Kapten Costanzo yang merupakan seorang pendeta ini dipaksa untuk menyamar sebagai petinggi Nazi karena bisa berbahasa Jerman. Quite right. Oh no. I won't do it. I won't do it. Let's see you walk. Put some style into it. Put your hand on your nasal. Heil Hitler! Heil Hitler! Keesokan paginya, petinggi Nazi palsu pun diharuskan turun untuk memberikan laporan kepada stasiun. Heil Hitler! Beruntungnya hal ini dapat dilakukan dengan sangat meyakinkan meskipun dia langsung pingsan usai bersandiwara. Heil Hitler! Selanjutnya kereta ini akan berhenti di Bologna dan berikutnya di Verona. Di mana di Verona inilah datang ancaman baru, sehingga Rian pun berusaha memalsukan dokumen perjalanan yang bercap resmi otoritas Jenderal von Kleist agar kereta ini bisa berbelok menuju kota Milan. No, no. He's got a pad full of blank form. Bologna, he's told to go directly to Milan. But he has given. Sesampainya di Bologna, Kapten Costanzo beraksi lagi. Namun kali ini situasi mereka tidak berjalan mulus karena ada 2 orang Gestapo di sana. Tak lama kemudian, salah satu Gestapo mendekati Rian yang ternyata Rian masih menggunakan jam tangan mewah Amerika.
Rian yang hampir saja tertangkap basah karena tidak bisa berbahasa Jerman. Beruntung, Constanzo menunjukkan pangkatnya dan kemudian mengusir Gestapo ini. Sementara di kantor Jenderal von Kleist, dia mendapatkan kabar bahwa ada salah satu kereta yang mengganti rute menuju Milan. Seingatnya dia tidak pernah menyuruh salah satu kereta untuk berbelok menuju Milan, sehingga perintah blokade pun segera dikeluarkan. Ich würde lieber etwas Engeres haben. Einen Sonderauftrag von mir? Einen Sonderauftragsbetrag. Den Transportbefehl habe in Milan. Di saat mereka pergi meninggalkan Bologna, Kapten Oriani menemukan sebuah tempat yang aman untuk menurunkan para tawanan, yaitu sebuah stasiun tua yang sudah tak beroperasi. Be about 2100 hours. And a half an hour. We must stop once for water. That ended to be. You'll take your orders, Major. I'm afraid. Namun sebelum sampai ke stasiun tersebut, kereta pun berhenti lagi untuk mengisi bahan bakar. Namun di sisi lain, tanpa mereka sadari, von Clemens dan kekasihnya berhasil melepaskan ikatan dan melarikan diri. Semua orang pun langsung bergegas mencari keberadaan von Clemens hingga terjadilah baku tembak. Adesso perché se la luce torna rossa noi saremo fregati. Pada malam harinya, kereta ini akhirnya sampai di stasiun kosong yang dikatakan Oriani. Namun ternyata Jerman sudah menunggu mereka di sana dan langsung melancarkan serangan. Para tawanan yang sudah turun pun kembali masuk ke dalam, atau mereka akan dibantai habis oleh Jerman. Kini kereta mereka melaju dengan terus mendapatkan serangan dari Jerman. Akhirnya kereta pun berhenti untuk merawat para tawanan yang terluka. Di sisi lain, sang masinis yang merupakan orang Italia menyarankan agar kereta menuju Swiss yang merupakan negara netral. Kapten Oriani juga menyarankan agar mereka merusak kantor pusat sinyal kereta agar mereka tak bisa dilacak oleh Jerman. Sesampainya di kantor pusat sinyal, mereka pun langsung mengobrak-ngabrik kantor untuk menyabotasenya. Sementara di luar, lajur kereta pun diarahkan langsung menuju Swiss. Soon we cross back into the complex. If the power is back on. Sementara di Milan, blokade besar-besaran sudah disiapkan dengan rapi. Tapi sampai waktunya tiba, kereta tawanan ini tidak pernah datang. Karena sekarang kereta tawanan ini melaju kencang menuju Swiss. Akhirnya petinggi Nazi memilih turun ke lapangan untuk mengejar kereta itu kemanapun mereka pergi. Keesokan paginya, beberapa pesawat Jerman pun sudah mengepung mereka di pegunungan. Namun sayangnya tidak ada tawanan yang menyadari pesawat Jerman. Mereka mengira bahwa pelarian ini sudah berhasil. Namun tiba-tiba seorang pilot Jerman pun dengan cepat memutus jembatan yang akan dilalui oleh kereta ini.
Karena sudah terdesak, Rian pun memerintahkan para tawanan untuk turun menuju gunung di samping jembatan. Namun sekali lagi, jalan mereka diputus oleh pilot Jerman. Move it, move it! Akhirnya mereka pun bergotong royong membongkar batu yang menghalangi jalan mereka. Karena hanya inilah jalan mereka satu-satunya. Mereka melepas rel belakang dan memperbaiki rel bagian depan agar kereta pasukan Nazi yang ada di belakang tidak bisa mengejar mereka. Dan benar saja, kereta Nazi di belakang berhenti karena ada rel yang sudah dilepas. Quick, that'll do it. Akhirnya pasukan Nazi pun turun dan langsung berhadapan dengan para perwira sekutu. Sementara itu di jembatan, gotong royong membuka jalan kereta masih berlangsung. Sementara Rian dan kawan-kawan masih berusaha menghalau Nazi Jerman. Watch! Over here! Stop! Fire! Di saat bel kereta berbunyi menandakan kereta akan segera berangkat, Rian dan para perwira lainnya bergegas menaiki gerbong kereta terakhir. Namun sayangnya Rian kurang beruntung karena dia tertinggal kereta dan mati di tangan Nazi. Dan film pun selesai. Semoga kalian terhibur dan sampai jumpa di alur cerita seru selanjutnya.